Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rio Chandra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game tic-tac-toe dari awal hingga akhir. Kenapa kita membuat ini? Bagi teman-teman yang baru belajar ngoding atau baru belajar masuk dunia ngoding, membuat project adalah cara tercepat untuk memahami ngoding, untuk memahami bagaimana cara kode itu bekerja. Salah satu contoh project adalah membuat game. Dan game paling sederhana untuk dibuat adalah game tic-tac-toe. Jika teman-teman belum mengetahui apa itu game tic-tac-toe, game tic-tac-toe adalah game yang memiliki kotak, 3 kotak, 3 kali 3, dan ada 9 kotak. Yang mana di situ ada 2 pemain. Pemain pertama disebut dengan X dan pemain kedua disebut dengan O. Pemain pertama akan mencoretkan lokasi X-nya dan pemain kedua mencoretkan lokasi O-nya, seperti itu. Dan mereka bergantian hingga dikatakan menang apabila dia posisinya sejajar dalam bentuk kolom atau baris atau secara diagonal, seperti itu. Apa yang akan teman-teman dapati dari video kali ini? Yaitu teman-teman akan membuat project pertama apabila teman-teman baru belajar ngoding, yaitu membuat game menggunakan Python. Jika teman-teman tertarik dengan video saya seperti ini, silakan subscribe dan like, dan saya akan memberikan video-video tentang pemrograman lainnya yang bisa teman-teman ikuti untuk pemula. Bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat game ini yaitu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh pemula karena perintah-perintahnya sangat sederhana dan tidak banyak karakter-karakter yang sulit dipahami. Kedua, Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah aplikasi untuk mengedit file dan kita masukkan kode-kode kita di dalam aplikasi tersebut. Pastikan teman-teman sudah menginstal 2 aplikasi ini. Untuk membuat tic-tac-toe, ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kotak dengan 3 kali 3. Yang kedua, yaitu pemain. 2 pemain. Yang pertama dinamai dengan X dan O. Yang ketiga, giliran permainan, yaitu setiap pemain memiliki giliran masing-masing. Ketiga, logika menang. Menang di sini bisa dikatakan dengan kombinasi kolom atau kombinasi baris atau kombinasi diagonal. Sampai di sini teman-teman sudah memahami apa yang perlu kita lakukan. Maka ke semua item ini kita akan pelajari pada video kali ini. Silakan subscribe channel ini dan like video ini, karena saya akan update tutorial programming untuk pemula setiap minggunya dengan project-project yang menyenangkan. Kita akan menggunakan Pygame untuk membuat gamenya, maka kita install menggunakan paket manager Python. Selanjutnya kita cek apakah Pygamenya sudah terinstall atau tidak dengan menulis perintah Python lalu import Pygame. Jika tampilannya seperti ini, ada pesan ini, maka Pygamenya sudah terinstall dengan baik. Pertama-tama kita masukkan library Pygame ke dalam project Python kita dengan menulis import Pygame. Selanjutnya kita membuat kelas tic-tac-toe dan fungsi init. Fungsi init adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika kelas tic-tac-toe dibuat. Pada fungsi ini kita akan membuat beberapa stats game seperti siapa yang sedang bermain, siapa yang menang, di mana posisi pemain, warna background, dan sebagainya. Selanjutnya kita jalankan Pygame dengan menulis pygame.init. Lalu kita membuat lebar dan tinggi layar game kita. Lebarnya yaitu 640 dan tingginya 320. Selanjutnya kita membuat warna background dari game kita dengan kode RGB. Dan variabel color game adalah variabel untuk warna garis kita. Lalu kita membuat variabel screen. Di sini adalah layar yang dibuat dengan ukuran sesuai dengan variabel size, yaitu 640 kali 320. Selanjutnya kita memanggil methods atau fungsi play game, yang mana di sini isinya adalah looping dari game kita.
Looping ini menggunakan kode while true. Artinya looping ini akan terus berjalan terus-menerus hingga aplikasinya ditutup. Kode screen fill gunanya adalah untuk memberikan warna background pada layar. Kemudian kita membuat pengecekan event. Apabila Pygame ditutup, maka sistemnya akan ditutup. Fungsi yang terakhir dijalankan pada looping ini adalah Pygame display flip. Ini adalah fungsi untuk merefresh tampilan Pygame. Karena kita menggunakan kode sys.exit, ini adalah kode sistem dari Python untuk menutup Python yang sedang berjalan. Maka kita perlu mengimport library system pada baris awal project Python. Terakhir, kita panggil kelas tic-tac-toe pada baris terakhir project ini. Untuk menjalankan project ini, tulis pada terminal Python spasi nama file. Di sini nama file saya adalah tic-tac-toe simplegame.py. Hasilnya adalah layar kosong dengan warna biru muda. Maka project Pygame simple ini sudah bekerja dengan baik. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara membuat dua garis vertikal dan dua garis horizontal. Seandainya kita membuat sebuah kotak game yang lebar layarnya itu 300 dan tingginya 300, maka untuk mengetahui posisi di sini adalah dengan membagi nilai 300 dengan 3. Karena ada 3 kolom, 1, 2, dan 3. Hasilnya ada 100. Jadi lebar satu kolom ini adalah 100, 100, dan 100. Sama halnya dengan tinggi dari kolom ini, yaitu ini 100, ini 100, dan ini 100. Dapat kita simpulkan bahwa koordinat pada titik ini adalah 100, 0. 100 adalah nilai X, ini adalah X, dan ini adalah Y. Sini adalah nilainya 0. Jadi nilainya 0, dan di sini posisi X-nya adalah 200, 0. Awal dari koordinat garis ini adalah 100, 0. Sedangkan ujung dari koordinat garis ini adalah 100, 300. 300 didapat dari tinggi layarnya. Begitu juga dengan ini. Koordinat akhir dari garis ini adalah 200, 300. Lalu untuk titik awal dari garis horizontal ini adalah nilai X-nya 0, nilai Y-nya adalah 100. Begitu juga dengan ini, nilai X-nya 0, nilai Y-nya 200. Sedangkan titik akhir dari garis horizontal ini adalah nilai X-nya adalah 300 karena sama dengan lebar layarnya, nilainya yaitu 100. Sedangkan di sini nilai X-nya 300 dan nilainya 200. Nah, kita sudah dapat koordinat dari setiap garis ini, yaitu koordinat awal dan akhir. Lanjut kita lanjut ke ngodingnya. Oke, lanjut ke codingnya. Bagaimana kita membuat dua garis horizontal dan garis vertikal. Pertama kita panggil sebuah fungsi bernama draw border. Tapi draw border ini tidak ada pada kode kita, maka kita perlu buat satu methods atau fungsi draw border. Lalu kita buat variable screen width dan screen height, yang mana kita ekstrak dari variable size. Size di sini adalah size ukuran layar window. Selanjutnya kita membuat sebuah array lines.
Lens di sini menyimpan beberapa koordinat baris, yang mana baris yang akan kita buat yaitu garis horizontal dan vertikal. Kita buat sebuah kita buat sebuah dictionary, yang mana pada Python ini kita sebut dengan dictionary. Dan di sini ada dua key atau kunci yang bernama start dan end, yaitu ini adalah baris pertama dengan koordinat start dan end. Koordinat terdiri dari dua data, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Pertama kita buat koordinat X pada garis pertama, yaitu lebar dari layar kita bagi dengan 3, dan koordinat Y kita ambil dari 0, seperti gambar ini. Kemudian pada titik akhir, yaitu titik akhir ini, kita membuat koordinat X-nya yaitu 100 dan koordinat Y-nya yaitu 300. Kenapa di sini 100? Karena di sini adalah hasil dari bagi lebar layar dibagi dengan 3 kolom. Sedangkan nilai Y-nya adalah tinggi dari layarnya. Kita buat hal yang sama pada garis horizontal kedua dan 2 vertikal lainnya. Selanjutnya, karena kita sudah membuat array, kita melakukan looping pada setiap data ini. Lalu kita panggil sebuah fungsi dari Pygame, yaitu drawLine. Kita membuat baris atau garis. Di sini terdapat beberapa parameter. Pertama, surface di sini adalah layar kita. Kedua, color. Yang ketiga, start pose, posisi mulai, dan end pose, posisi akhir. Terakhir adalah width atau lebar. Ini opsional. Pertama kita panggil screen kita. Kemudian warna di sini adalah warna ini. Kemudian line start, kita panggil koordinat start pada setiap garis. Kemudian yang terakhir adalah end. Kita ingin agar garisnya cukup lebar, maka kita beri width-nya menjadi 3. Setelah kita save dan kita jalankan kodenya, maka hasilnya seperti ini. Kita sudah berhasil membuat 2 garis horizontal dan vertikal. Komponen pertama dari tic-tac-toe, yaitu membuat kotak 3x3, sudah berhasil kita buat. Selanjutnya adalah membuat 2 pemain X dan O. Sebelum kita lanjutkan pada tugas selanjutnya, mungkin kita perlu mengganti lebar dan tinggi layar ini agar sesuai dengan yang kita gambarkan di sini, yaitu lebarnya 300 dan tingginya 300. Lebarnya 300 dan tingginya 300. Dan jika dijalankan, maka seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pemain atau player X dan O. Jadi karena lebar dan tinggi kita adalah 300 kali 300, maka kita perlu membuat gambar seperti ini, X dan O, yang ukurannya yaitu 100 kali 100 pixel. Karena ada 3 kolom, jadi lebar dari gambar ini adalah 100 pixel. Jadi pertama yang kita harus lakukan yaitu mengimport library baru, yaitu random. Ini kita akan gunakan nantinya. Kemudian kita panggil aset dari player X yang bernama playerx.png menggunakan Pygame image load dan masukkan ke variabel player X. Selanjutnya player O sama, kita load gambar player O.
Soalnya kita buat variabel yang menyimpan data-data informasi tentang posisi playernya. 1 untuk player X dan 2 untuk player O. Nah, karena kode ini dijalankan pada fungsi init, yang mana init adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika kelas tic-tac-toe dipanggil, maka kita harus menemukan player mana yang pertama kali berjalan. Dan di sini saya menggunakan array random untuk mencari nilai random antara 1 dan 2. Selanjutnya kita membuat collide rectangle, yaitu kotak-kotak yang akan menjadi sensor ketika tombol pada kotak ini ditekan. Di sini kita simpan pada variabel cell tic-tac-toe, yang mana key-nya berisi nama kolom dan baris. Dan saya menggunakan pygame_rect, yang mana di sini menyimpan koordinat dan lebar tinggi pada sensor ini. Setelah kita membuat sensornya, selanjutnya kita membuat pendeteksi event ketika tombol ditekan. Kita mendapatkan posisi mouse ketika ditekan dengan menggunakan pygame_mouse_getPos yang disimpan ke variabel postMouse. Lalu kita dapatkan posisi rectangle yang ditekan atau posisinya sama pada mouse ketika ditekan. Selanjutnya kita cek jika ini lebih dari 0. Kemudian kita cek player selanjutnya. Jika player sekarang adalah 1, maka player selanjutnya adalah 2. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya kita cek apakah kotak yang diklik oleh user ada pada posisi player X dan O. Jika tidak ada, simpan posisi kotak tersebut pada player yang sedang bermain. Kemudian kita ganti variabel current player dengan variabel next player. Kemudian kita membuat sebuah fungsi baru, yaitu show post player, yang mana di sini gunanya adalah menampilkan posisi player, ya, apakah itu X atau O. Dan kita buat fungsinya di sini. Dan kita melakukan looping pada setiap pemainnya. Membuat variabel char di sini adalah gambar setiap player. Jika playernya 1, maka ambil char pada player X. Jika 2, maka ambil pada player O. Player O yaitu yang di sini yang saya maksud. Selanjutnya kita tampilkan posisi player menggunakan kode ini, posisi player pada gambar. Lalu masukkan kepada screen. Seperti itu. Ketika dijalankan, maka tampilannya seperti ini dan sudah bisa kita klik. Tapi belum ada pendeteksi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pekerjaan kita yang kedua dan ketiga sudah selesai. 2 pemain sudah bisa bermain. Selanjutnya kita membuat logika menang. Ada beberapa kombinasi, yaitu kombinasi kolom. Jika satu kolom ini sama, maka dia menang. Jika baris ini sama, maka dia menang. Jika secara diagonal, dia menang. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke kodenya. Selanjutnya adalah kita membuat algoritma siapa yang menang dan siapa yang kalah. Artinya kita harus mengecek siapa yang menang. Dan setelah dia menang, kita akan membuat garis yang mana di situ garis karakter yang sama, kombinasi yang benar, seperti itu. Pertama kita membuat 2 variabel baru, yaitu cross winner dan winner.
yang mana cross winner ini akan menyimpan data kombinasi yang mana yang benar seperti itu. Dan winner ini tentang siapa yang menang. Di sini kita simpan pada fungsi init, yang mana ini dijalankan pertama kali maka belum ada yang menang. Selanjutnya adalah kita memanggil fungsi check winner di sini ketika user mengklik pada layar. Jadi setelah dia mengklik, dia akan ngecek siapa yang menang gitu. Dan jangan lupa fungsi ini akan dijalankan ketika tidak ada pemenangnya. Lalu kita buat fungsinya di sini. Lalu kita panggil sebuah fungsi baru yaitu isWin, tapi di sini belum ada. Yang mana kita masukkan dua parameter yaitu player pose, posisinya posisi 1 dan 2. Kemudian kita berikan nama yaitu X dan O. Di sini kita simpan pada variabel pose win1 dan win2. Di bawah sini adalah kode untuk menyimpan posisi cross winner-nya. Yang ketiga, kita buat kondisi ketika tidak ada yang menang dan banyaknya posisi playernya jika dijumlahkan sama dengan 9, maka dia draw. Selanjutnya kita buat fungsi isWin, yang mana kita panggil dari fungsi check winner, dan kita buat beberapa variabel yaitu win by row, win by call, dan win by diagonal. Di sini kita akan masukkan kodenya di sini ketika tidak ada kondisi yang membuat dia menang, maka akan return none, atau artinya return tidak ada hasil, seperti itu, artinya dia belum menang. Kondisi menang pemain yang menang secara vertikal adalah ketika nilai y-nya sama dan berjumlah 3. Jika pemainnya seperti ini, nilainya sama 1 dan 1 tapi tidak berjumlah 3, maka ia belum menang. Tapi ia menang apabila nilainya sama dan berjumlah 3. Bagaimana dengan posisi pemain yang seperti ini? Maka kita dapat ketahui ia menang apabila nilai X-nya sama dan berjumlah 3. Nah, apabila pemainnya posisinya di sini, dan di sini, maka dapat kita katakan ia menang apabila nilai X dan Y-nya sama. Sedangkan apabila posisinya di sini dan di sini, lalu di sini adalah kondisi khusus yang mana ia menang pada koordinat 0,2, 1,1 dan 2,0. Itulah algoritma yang akan kita gunakan untuk mengetahui pemain yang menang pada game tic-tac-toe. Pertama kita buat algoritma mengecek jika barisnya sama. Untuk mengecek barisnya sama atau enggak, kita hanya perlu mengecek posisi X-nya. Selanjutnya kita cek berdasarkan kolom, dan kita cek berdasarkan diagonal. Ini adalah algoritma yang kita gunakan. Kemudian kita buat fungsi untuk melakukan gambar pada crossnya. Kita buat fungsinya, lalu jika ada yang menang, maka kita buat garis start dan end sama seperti di awal. Tapi di sini kita buat 2 baris karena cross winner-nya ada 3 data, maka kita harus membuat garis dari data ke 0 ke 1 dan data ke 1 ke 2. Barulah kita gambar menggunakan fungsi pygame drawLine dengan cross color-nya seperti ini.
Jadi setelah kita simpan, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah menang, dan ketika dia menang kita nggak bisa klik lagi. Oke, nah seperti ini. Oke, fungsi draw belum kita tampilkan infonya. Tapi sampai di sini game kita sudah cukup baik dan sudah berjalan dengan sangat baik, karena dia sudah mendeteksi siapa yang menang dan sudah membuat garis kombinasi gambar yang benar seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini dulu video kita. Teman-teman sudah bisa membuat game tic-tac-toe. Untuk informasi repository game ini saya letakkan di GitHub dan linknya ada di deskripsi. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe, karena saya akan membuat project-project kecil lainnya untuk belajar pengeraman dan mengasah skill algoritma teman-teman. Dan mungkin itu saja dulu. Sampai jumpa. Terima kasih.